ini kita punya maps apa? Wah, kita punya map yang dingin. Oke. Kita akan masuk ke map yang kedua, Vikendi. Check this out, guys. Oke, pesawat sudah mengudara. Ini adalah Vikendi. Yep. Dimana ini map yang cukup tricky, Jelly. Karena biasanya ya, Vikendi ini zonanya suka bouncing dari jalur pesawat. Iya, ngeprank zonanya seperti itu. Tapi kita lihat dulu saat ini untuk garis pesawatnya agak sedikit ke kanan. Walaupun memang masih bisa dijangkau untuk area kota di kiri, Goroka, Villa, Movatra masih bisa dijangkau. Tapi sementara kita lihat sudah ada beberapa tim yang mulai turun. RCS, TSM, BTR harusnya sih masih bisa. Itu tuh cukup dekat ya, dekat dengan winery. Dan biasanya mereka turun di situ untuk saat ini. Dan sementara kita lihat juga dari RRQ sudah mulai terbang circle-nya. What did I say? Zonanya ke arah kiri bawah. Dan itu mengarah ke Dino Park, Vihar, Movatra, Milnar, EBI. Dan sedikit daerah di Dobromesto and Goroka tentunya. Nah, ini dia. Akan menjadi ujian pertama bagi tim-tim yang sudah melakukan early drop. Seperti tim Secret, tim RCS, tim GXR yang ternyata agak cukup jauh dengan zona pertama. Betul sekali, gue setuju banget. Dan biasanya sih kalau misalnya circle seperti ini akan ada beberapa tim harusnya yang melakukan early rotation untuk mengisi bagian dekat dengan pesisir. Biasanya tuh mereka berusaha untuk mengamankan area-area yang bisa dibilang masih cukup kosong karena area kiri atau Vihar, Movatra yang sekitar pesisir pantai itu agak tidak bisa dijangkau untuk dari jalur pesawat. Betul banget. Kembali lagi map Vikendi ini 6x6 km persegi dengan 80% luas daratan. Jadi mencari vehicle adalah menjadi salah satu keharusan pertama. Apalagi mengingat zona yang cukup jauh dari jalur pesawat. Jadi mereka harus cepat banget untuk mencari vehicle. Sekarang kita lihat scrapping teknik menjadi salah satu teknik loot yang banyak banget digunakan oleh para pro player, underline tentunya di PMWL. Dan menurut gue itu sangat worth. Kembali lagi ada sebuah twice untuk loot senjata. Ada zona yang semakin cepat juga. Jadi penting banget untuk melengkapi utility dan equipment sejak early zone tentunya. Ya, betul sekali. Sementara kita bergeser di area Podvosto, masih ada tim No Chance juga, cukup damai. Tapi memang mereka masih ada PR juga untuk melakukan rotasi 600 meter. Tapi dengan circle yang kayak tadi, harusnya sih Bigetron mendapatkan keunggulan. Mereka masih bisa bermain di awal, di dalam circle, dari circle pertama mungkin sampai circle kelima ataupun keenam. Betul banget. Kalau tadi kita lihat sedikit di minimap, kita lihat Bigetron sepertinya at least ada 3 players yang udah langsung inside the circle. Dan itu akan menjadi keuntungan karena tidak perlu untuk melakukan rotasi di awal. Mereka bisa maksimalkan untuk loot terlebih dahulu. Dan kita berpindah sedikit ke arah Valdus, di mana mereka sudah mendapatkan vehicle. Dan menurut gue ini vehicle terbaik di Vikendi. Mungkin secara speed dia kurang dari Crispy Car, tapi dengan health point yang lebih dari 2000, ini akan menjadi salah satu kendaraan dengan nilai tertinggi yang diperebutkan di Vikendi. Betul sekali. Dacia itu memang bisa dibilang ya defensifnya lebih tinggi dan masalahnya Dacia itu lebih dikit. Kuantitas Dacia daripada Zima itu lebih sedikit. Tapi sementara kita bergeser juga untuk di tim IND, mereka mengambil area Cement Factory. Tapi tadi ada beberapa tim juga melakukan teknik scrapping. Splitnya agak cukup berjauhan dan kurang lebih mereka akan melakukan fast looting untuk masuk ke circle berikutnya. Betul banget. Mungkin bisa kita katakan safe to say di PMWL Season 0 ini, terutama di East Region, banyak banget atau most of the team sekarang menggunakan teknik scrapping. Karena kita membahas kembali zona yang dilakukan lebih cepat. Kemudian juga ada twice untuk lootingan, terutama senjata. Jadi memang worth it banget untuk melakukan itu ketimbang memaksa untuk menuju ke big cities dan melakukan kontes di early fight tentunya. Betul sekali. Mereka harus menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi di awal game atau early game. Dan T1 masih konsisten untuk turun di Hot Springs, pemandian air panas Vikendi. Beberapa kali mereka selalu stabil untuk mengambilkan looting di sini. Betul banget. Kalau tim Indo ada juga di Hot Springs. Ada. Makanya kita bilang memang meta-metanya itu berbeda-beda dari berbagai region. Dan itu yang akan menjadi hal menarik di mana mereka semua harus mengcombine gameplay yang terjadi di PMWL. Sementara kita bergeser kembali, Mega nampaknya berusaha untuk mengambil lootingan di area EBI. Betul banget. Lakukan scrapping juga di sekitaran compound, small compound yang ada di sekitar shack-shack juga mereka dapatkan. Dan mendapatkan EBI menurut gue salah satu posisi yang sangat baik ya di Vikendi. Berada di sedikit selatan dari map, kemudian cukup high ground juga. Banyak banget obstacle yang bisa dilakukan sebagai forting. Jadi memang nampaknya Mega untuk beberapa saat ke depan akan aman banget sih tentunya. Betul. Dimana juga drop zone mereka biasanya di Volnova dan rotasinya lanjutan ke EBI. Mirip sama Bigetron sih sebenarnya. Betul banget. Di PMPL tentunya dan No Chance
dan sudah mendapatkan sebuah vision atas GXR. Ada sebuah spray G36C, scope kali 3, almost dead, almost knockdown untuk Cells MJ. Tapi karena snowboard ini emang cepet banget ya, dan jaraknya cukup jauh juga, mungkin tadi kontrol dari bullet drop dan bullet travelnya agak cukup sulit, dan ya masih selamat untuk Cells MJ sejauh ini. Ya betul sekali, masih selamat dan bisa melanjutkan melakukan scrapping dan looting di area rumah-rumah kecil. Tapi masalahnya dia udah ketahuan sama NC. Betul dan banget. split jauh dari musuhnya. Itu dia. Takutnya dikejar gitu. Itu dia, kalau no chance mendapatkan atau mempunyai pilihan untuk ngejar. Tapi sebentar, sebelum saya mau bahas, ini ada apa? Ini sinergi, mobil itu pasnya ditaruh di garasi, di samping broken wall, dan operator kita tahu banget ada sebuah keunikan di sini, jadi mobilnya sampai terbang. Baru kita bahas Dacia itu salah satu bisa kita katakan capital atau modal yang sangat besar dan sangat diperebutkan. Di Weekendy, sinergi justru menaikkannya ke arah compound ya. Tadi kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi, Makanya. tapi cukup unik dari sinergi. Mau kasih tahu kayaknya ke dunia. Oh Iya. ini gue punya Dacia loh. Iya, ini loh Dacia milik kita. Kita punya banyak, jadi satu kita taruh kompon aja. Iya nggak apa-apa, kita mah sombong gitu kan. Itu istilahnya weird flex, but okay. Oke, siap. Sementara kita lihat juga semuanya masih damai, tentram. Ya kurang lebih kalau misalkan kemarin sama Om Wawa sih bilangnya 10 menit ya. 10 menit ya. Tapi sini udah menunjukkan 6 menit, semua tim sudah mulai melakukan rotasi juga. Karena tadi kita udah lihat circle-nya itu agak sedikit unik. Break sudah melihat ada satu orang dengan scope kali 4-nya, tapi masih cukup jauh dan bisa avoid. Betul banget, dari tim TSM, Team Solomid, one of the most recognized e-sport organization in the world saat ini. Dengan tim dari Indianya, udah mendapatkan sebuah high ground clutch guard. Ternyata agak terjepit di bagian samping sebuah bukit kecil, dan ada Dacia yang menghalangi dia. Ada sebuah body system yang cukup baik juga untuk clutch guard bisa melakukan sebuah rotasi, dan baik sekali. Dari teman-temannya di tim Solomid masih bisa untuk menyelamatkan clutch guard untuk melakukan repositioning tentunya. Iya betul sekali, gue setuju. Dan sementara di sisi lain sudah terjadi tembak-menembak antara Yudo dengan Mega. Tapi di sini kita masih melihat, oh sudah bergeser akhirnya kameranya. Ini dia tadi tembak-menembak yang terjadi antara Yudo dengan Mega. Betul sekali, satu tim dari Mega atau satu player dari Mega sudah terkonfirm sebagai kill sepertinya untuk Yudu. Di tempat ini juga Vexe udah cukup sekarat dari gempuran Drex One dengan tembak-tembakan G36C yang dia lontarkan ke arah Mega. Dan sepertinya Encore dan teman-teman dari Mega lainnya akan lebih milih untuk holding position, tidak mau terlalu agresif. Karena kalau kita perhatikan teman-teman, di map itu pun Yudu ada di high ground. Kita kembali lagi ke old fight antara TSM dan juga Box Esport. Sudah saling berdekatan, dua bahkan sudah down dari TSM. Dan menurut gue ini adalah sebuah momentum terbaik untuk Box untuk mulai maju dan straight in untuk melakukan kontes dengan TSM. Ya betul sekali, ini area utara dari Weekendy. Sementara dua sudah down. Zidgard berusaha untuk setting, setup smoke untuk sengaja bisa menyelamatkan temannya. Mereka nggak mau kehilangan player pastinya untuk early game seperti ini. Dan sementara kita lihat dari pergerakan Box sudah mulai mendekat, sedikit regrouping, dapat informasi dari Loki yang berhasil mendapatkan knockout atas dua player. Betul sekali, less than 10 minutes sudah terjadi fight ternyata di sini antara Box dan juga tim TSM. Dua player dari TSM, satu sudah berhasil di-revive, menyisakan Jonathan yang cukup sulit untuk di-revive karena di luar compound dan masih dijaga oleh Luis dengan sangat baik. Di sana ada sebuah drop down dari sebuah bukit. Mencoba untuk di-spray dari Luis tapi tidak connect dan masih bisa untuk TSM. Ternyata Jonathan pun masih bisa untuk di-revive. Tadi kalau kita perhatikan ada PR untuk kedua tim ini, yaitu Box dan juga TSM. 1139 meter untuk masuk ke dalam zona, dan DPS akan makin sakit di zona-zona berikutnya tentunya. Betul sekali, untuk melakukan fight di early game pastinya mereka akan kehilangan beberapa first aid, armor pun akan tercicil juga. Sementara tadi kita lihat ada yang unik dari TSM tuh tadi loncat dari area yang sama. Betul. Jadi udah tahu di situ ditembaki tapi masih melakukan penembakan. Sementara kita bergeser sedikit, wow, Luxi berhasil mendapatkan satu Mega Encore, nampaknya sudah mulai knockdown. Masih tersisa dua player lagi dari Mega. Nampaknya akan bakal langsung di rush. Kita lihat sudah ada mobil langsung di setup. Zuxi langsung menabrakkan compoundnya. Akan terjadi tembak menembak di sini. Ditabrakan lagi dari Ryzen. Dua orang sudah mulai mendekatkan diri ke compound milik Mega saat ini. Ayo sekarang juga langsung hashtag Indopride, Indopride, Indopride. Jangan lupa like-nya, sebuah confidence gameplay dari BTR. Langsung masuk menuju ke arah pertahanan dari Mega. Mega hanya tersisa dengan 3 active player. Ada sebuah cooking grenade dari salah satu pemain Bigetron, itu Zuxi. Di throw in ke dalam, apakah akan connect? No, tapi ternyata masih ada usaha lainnya dari Zuxi dan kawan-kawan. Kita lihat
Ryzen berdekatan dengan Microboy. Zuxi di sini sepertinya diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan satu player Mega, tapi ada sebuah shot dari jauh. Yudu kembali lagi dari high ground mendapatkan view atas Zuxi dan mengenokkan Zuxi saat ini. Cukup sulit untuk Bigetron sejauh ini, dan Ryzen akan melakukan sebuah smoke spot untuk bisa merevive Zuxi sepertinya. Ya betul sekali, ada orang ketiga yang akan mengganggu permainan dari Mega dan Bigetron. Tapi sementara kita lihat sudah terjadi bakar-membakar dan akan terjadi misi penyelamatan untuk Zuxi pastinya. Betul banget, this is the mission but not impossible. Tentunya untuk Bigetron, Microboy langsung menuju ke arah Zuxi dan akan merevive satu player dari Bigetron, yaitu Zuxi tadi. Dan dari Bigetron masih melakukan sebuah holding position saat ini. Mereka ingin menuju ke arah Mega, tapi memang kembali lagi ada Yudu yang dari belakang langsung saja melakukan sebuah suppressing fire. Kembali kuat lagi Bigetron dengan 4 active playernya. Jangan lupa teman-teman semua, ini adalah fight di early zone, tentunya baru zona kedua. Langsung hashtag Indopride-nya dan juga like-nya mungkin akan menjadi kekuatan lebih bagi Bigetron untuk bisa meratakan Mega saat ini. Betul sekali, ayo semangatin tim Bigetron sebagai perwakilan Indonesia. Sementara kita lihat dari tim Mega, mereka nggak bisa keluar kemana-mana. Mereka tahu tempat mereka sudah dikepung, dan Paradox masih tempat yang sama. Vexe dengan Encore, 2 orang di satu rumah. Sementara Microwave berhasil meng-revive Zuxi pada kali ini. Vexe masih memantau terus pergerakan dari Bigetron, berharap-harap akan mendapatkan vision. Tapi sementara Microboy sudah mendapatkan informasi di depannya sudah ada Paradox. Akankah langsung ditembak, dimasukin, tapi masih ditungguin. Dan kita lihat saja, masalahnya adalah Yudu masih mengganggu dari atas sana. Betul banget, Yudu masih melakukan sebuah suppressing fire. Microboy mencoba untuk jumping shot ke atas, dan TSM menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Ada sebuah pressure dari Microboy mendapatkan satu player dan akan langsung dikonfirm saat ini. Microboy dengan MP5K di one and only weapon yang ada di Vikendi menggunakan dengan sangat baik, mendapatkan satu player dari Megastar. Ya, tapi seenggaknya tim Bigetron berhasil mengsecure satu rumah. Jadi udah dibagi-bagi nih, udah sharing. Dan sementara Bigetron berhasil untuk melakukan setup ulang. Encore, Vexe nggak bisa kemana-mana. Betul Udah banget. Dikepung. Udah istilahnya tidak bisa bergerak secara bebas karena ada penjagaan 3 player dari Bigetron. Dan kalau teman-teman perhatikan sebuah gameplay yang sangat baik dari Bigetron, di mana Luxi tetap berada di open field, tetap menjaga mungkin dengan DMR atau bolt action yang dia miliki, dan itu akan menjaga jalur rotasi kalau setidaknya ada tim lain sebagai third party involved bisa langsung di-cut rotasinya oleh Luxi tentunya. Betul sekali. Sementara Zuxi udah melakukan repositioning, mendekatkan diri ke Luxi, kembarannya Tachibana bersaudara sudah bersatu di belakang sana. Mereka langsung melakukan split. Ryzen, Microboy, dan Luxi Zuxi. Ini selalu menjadi setup Bigetron yang selalu kita lihat di PMWL. Betul banget. Dan ini adalah sebuah setup yang luar biasa ya, karena kembali lagi saat kita left alone, ketika kita knockdown, kita nggak bisa untuk di-revive, dan ini ada sebuah pergerakan juga. Luxi sepertinya akan mulai bergerak langsung menggunakan snowboardnya menuju ke arah 3 player lainnya, dan sepertinya ini ada change position di mana Zuxi sekarang yang diberikan kehormatan, tanggung jawab untuk menjaga ketiga player lainnya yang sekarang sedang berhadapan dengan Mega. Betul sekali. Jadi setupnya ini cukup menarik. Mereka mendapatkan momentum untuk mereset setup mereka yang semula. Sementara lihat di minimap itu, wah ini penumpukan banget sih di tengah-tengah circle. Bahkan circle-nya masih ke tengah, cukup seimbang. Nggak ada pantulan-pantulan yang signifikan bisa dibilang. Betul banget. Dan teman-teman bisa perhatikan ada sebuah pergerakan late rotation, tapi cukup terukur juga dari box, di mana mereka akan bergerak dari bagian utara. Agak cukup berbahaya karena ada tim Secret dan ada beberapa tim lain yang akan menjaga utara bagian map. Zuxi masih menjaga dari posisi yang tadi ditempati oleh Luxi, dan menurut gua sangat luar biasa karena di posisi tersebut juga ada sebuah natural obstacle berupa bukit kecil, dan itu akan sulit banget untuk bisa dikontes kalaupun Yudu tadi ingin menembaki tim Bigetron. Betul sekali. Jadi positioning yang mereka ambil tuh udah cukup apik, dan tinggal sekarang Ryzen sedang memasak, granatnya dilempar ke dalam, connect tidak, karena tim Mega berada di lantai 1. Betul banget. 2 stories building, 2 lantai rumah di sini dimanfaatkan oleh Mega untuk menjaga di bagian lantai satunya, dan mungkin Encore bisa kita katakan kalaupun di lantai 2 dia mungkin di bagian tangga ya. Betul. Karena nggak langsung pick ke arah Bigetron. Dan ini ada sebuah spray untuk kepada Zuxi, dan ini adalah informasi yang berharga menurut gua. Zuxi sudah mengetahui, dan benar banget pergerakan dari Ryzen dan Microboy udah semakin berani karena di bagian kanan tidak ada yang menjaga. Bagus Jadi mereka langsung spreading in, masuk ke dalam, dan ini akan menjadi 4 versus 2 antara Bigetron dan juga Mega saat ini. Iya, Bigetron akan berusaha untuk melakukan retake compound. Pada kali ini Microboy dengan Ryzen sudah berada di dalam, menjaga-jaga, mendengar beberapa step-step kecil dari Mega, berusaha untuk mengkonfirm pastinya ada di mana. Sementara kita lihat Luxi berjaga-jaga di luar. Ryzen sudah mulai keluar juga, Microboy dan Zuxi. Sekarang 3 orang sudah mulai masuk. Akankah ada yang ke atas? Spray down. Oh my god, Vexe harus take down kali ini. Dan masih ada satu lagi, Encore, last man standing, akan
mulai melihat, kepalanya sudah mulai naik. Ryzen bakal maju menjadi orang pertama kali ini. Encore masih berjaga-jaga terus melakukan free spray, tapi kita lihat Ryzen melakukan spray terus akan rata. Mega berhasil diratakan oleh Bigetron. Indo-Pride. Saat ini Bigetron akhirnya berhasil meratakan sebuah squad, yaitu Mega. Permainan yang sangat apik. Mereka swarming in, tidak satu persatu. 3 masuk, Microbee mendapatkan 1 knockdown, langsung mundur ke belakang, langsung mengisi health point-nya lagi, dan bisa mendapatkan sebuah kemenangan melawan Mega tadi. Di tempat lain saat ini teman-teman, bisa kita saksikan Box juga ternyata melakukan sebuah perangan melawan dengan RCS, dan juga ada TSM yang ternyata langsung terpush oleh Box juga. Tadi kembali lagi ya, permainan dari Bigetron benar-benar luar biasa. Mereka udah nggak moving as a solo unit, tapi moving as a team. Mereka bergerak masuk, swarming in sebuah compound. Mereka tahu dapat informasi dari Zuxi kalau tidak ada yang menjaga dari kanan, masuk ke dalam 3, dapat 1 knockdown, nggak langsung push ke atas karena Microboy tahu untuk melakukan healing prom lebih penting. Digantikan tugasnya oleh Ryzen sebagai the perfect rusher dari Bigetron dan ke atas dan mendapatkan kill terakhir dari Mega. Betul sekali, gue setuju banget. Pergerakan mereka luar biasa sekali. Dan ayo terus teman-teman, like lagi, berikan semangat kalian untuk Bigetron Indo-Pride. Karena di sini tadi kita sudah melihat awal yang baik, angin segar untuk tim Bigetron, di mana mereka berhasil mengamankan 3 poin kills. Betul sekali, tidak hanya mendapatkan poin kills, Bigetron juga sekarang cukup aman men-spray ke arah tim IND. Dukung sekarang juga hashtag Indo-Pride in the comment, dan jangan lupa like-nya juga. Kita kejar sampai sebanyak-banyaknya. Tunjukkan kepada komunitas PUBG Mobile dunia, we are the number 1 in term of enthusiast di dalam PUBG Mobile tentunya. Betul sekali, komunitas positif akan membuahkan hasil yang baik. Mantap sekali. Dan sedikit calm before the storm. Yes, kembali lagi. terjadi. Sementara semua tim juga sedang melakukan rotasi, karena tersisa 20 detik aja nih. Weekendy bakal sulit kalau kalian melakukan late rotation pada umumnya Pada umumnya, karena kita katakan Weekendy ini one of the unique map, dimana 6x6 itu pertama. Kedua, banyak sekali spreading kompon-kompon yang terlihat kecil, tapi kalau bisa dimaksimalkan itu bisa menjadi kekuatan tempur yang luar biasa buat kita. Betul sekali, dimana kalau misalkan setup komponnya udah sangat baik, apik, rapi, itu bakal sulit untuk di-retake sama tim lain. Betul, dan ini kita lihat ada pergerakan tentunya tadi dari Yudu mendapatkan compound, begitupun dari T1 mereka juga sudah mendapatkan compound. Ini mungkin menurut gue adalah beberapa pembelajaran yang gue dapatkan sejak PMPL, dimana kalau kita berbicara Weekendy itu adalah holding compound selama mungkin asal kita berada dalam zona. Jangan terlalu banyak bergerak karena open field tuh banyak juga di sini, dan cukup terlihat karena putih ya rata-rata. Jadi mendapatkan compound adalah sebuah aset berharga dan harus dijaga. Tim Seeker mendapatkan sebuah view atas tim IND. iShot di sini mencoba untuk mendapatkan high ground dan shot ke arah tim IND. Cukup terhalang dan agak cukup sulit, tapi IND be careful. Di depan kalian ada Box, di spot terlebih dahulu oleh Kratos, mencoba untuk spray ke arah depan, tidak mendapatkan knockdown, dan Pimai Louis Break sepertinya akan mulai mundur ke belakang karena mereka cukup berjauhan satu sama lain, atau ada regroup yang ingin dilakukan oleh Box tentunya. Betul sekali, akan terjadi granat lanjutan dari tim IND. Mereka ingin jalur rotasi ini, mereka ingin meratakan Box, bakal langsung diterobos oleh Pimai dengan smoke-nya kali ini. Sementara dari Slayer akan menyusul untuk melakukan repositioning dengan dasianya untuk berjaga-jaga. Oh my god, kepala terkena satu shot dari tim Secret. Ternyata third party, a new challenger has appeared, bakal masuk ke permainan antara tim IND dengan Box. Betul sekali, Matoy dan kawan-kawan sudah mendapatkan sebuah confidence menuju ke arah depan, ke arah tim IND, di mana 2 orang saat ini sudah ter-knockdown. Permainan luar biasa dari Matoy dan kawan-kawan, langsung sebuah confirm dilakukan, menyisakan 3 player dari tim IND, 1 active player saja. Ini akan menjadi sebuah berita buruk bagi tim IND karena mereka berhadapan dengan full squad dari tim Seeker. Betul sekali, di mana 2 orang sudah terjatuh, terbakar juga sama api-api cemburu. Kratos terbakar, benar-benar gosong. Matoy yang berhasil mendapatkan Kratos, tim Kratos. Betul sekali, IND menyisakan 1 active player. Matoy masih dengan suppressing fire menggunakan Uzi. Ada sebuah gerakan yang sangat berani dilakukan 1 player lainnya, dan tim IND tereliminasi di posisi ke-14. Tapi tim Secret belum bisa berpuas diri karena masih ada Box yang ternyata masih mengawasi mereka, dan tadi sedikit memberikan suppressing fire ke arah tim IND. Betul sekali, tapi di sini pergerakan dengan sangat cepat. Refleks dari tim Secret nggak mau berlama-lama di tempat yang sama, belum sempat looting juga ya. Kalau kita bisa lihat tadi langsung saja mengubah jalur rotasi mereka, nggak mau nabrak Box, nggak mau mengambil resiko yang ada, tapi lebih memilih untuk jalur lain. Betul sekali, masih ada tugas yaitu reviving teammate 1 orang, kemudian harus mulai masuk dalam zona. Karena teman-teman bisa perhatikan sekarang sudah zona ke-5, DPS akan sangat sakit kalau mereka terlalu larut fight di luar zona.
revive masih bisa dilakukan oleh Yuhai ke arah iShot di sini, dan tim Seeker sudah cukup kuat mentalnya, terutama karena sudah membukukan 5 total kill sejauh ini. Betul sekali. Untungnya mereka juga mendapatkan zona lambat tadi, tapi hati-hati di sini. Wah, ini ada tim yang sudah mulai berdekatan. RCS di depannya sudah ada Bigetron yang sudah mulai mendapatkan compound. Namun Microboy harus mengubah setupnya, mengamankan mobil Dasha yang berharga saat ini. Yuk semua teman-teman sekalian, kalau kita lihat ada Bigetron di in-frame, langsung ketik Indopride yang belum like, langsung like juga. Bigetron agak cukup kesulitan karena ada RCS dan juga RRQ berdekatan dengan mereka. Satu orang itu Luxi sudah di knockdown, masih bisa tentunya Microboy dengan 100 idea-nya melakukan sebuah smoke spot untuk bisa menutupi arah Zuxi di sini, dan Zuxi mendapatkan sebuah view. Oh tidak, langsung saja di knockdown kan, tapi tentunya masih kuat dari Bigetron. Masih ada Ryzen, masih ada Luxi dan Web di sini. Agak hoki ya dia, udah sangat low HP tentunya. Ryzen, Microboy, Zuxi dan Luxi harus mulai men-spot up, dan Web terknockdown oleh DPS oleh Zona tentunya. Betul sekali, mau healing tidak sempat, sudah terlambat, langsung saja terjatuh. Sementara bergeser kembali kameranya, ini ada di GX dengan NC, no chance. Tapi kita masih penasaran banget sih tadi, BTR apakah bakal survive. Tapi sementara di sini Tatanki berhasil mendapatkan satu Godless di depan sana, satu sudah mulai knockdown. Akankah terjadi push untuk mendapatkan compound? Heineken low health banget, tapi masih bisa avoid the damage. Sementara di sisi lain Yudufredo juga sudah mulai terjatuh, masih bisa melakukan healing saat ini. Atanki dengan sangat berani healing untuk dapat masuk ke dalam rumah. Happy birthday! Tidak bisa, langsung saja diratakan. Dan masih ada pertempuran yang terus berlanjut. NC, no chance, harus puas di posisi ke-12. No chance, Japanese player tereliminasi oleh gempuran GXR yang sangat luar biasa. Di posisi ke-12 di tempat lain RRQ and Bigetron. Rivalitas yang terus saja terjadi antara keduanya. Tapi ternyata ada T1 yang join the fight dan menokkan satu player dari RRQ. Bigetron masih bisa set up kembali, masih bisa untuk merevive Microboy di sana. Masih kuat dengan 3 player, dan Yura Lee, you can't do anything and you will die because of the zone. Menjadi ke peringkat 11 dari Reject Scarlet. Iya, betul sekali. Seenggaknya dengan tereliminasinya Reject Scarlet akan memberikan sedikit nafas untuk Bigetron. Jadi Bigetron cukup harus berhadapan dengan RRQ yang sudah memasak granat ke depan. G9 dengan granatnya akankah connect? Hanya ada splash damage. Tapi hati-hati, di sini masih ada balasan backup. Berhasil di take down nampaknya. Nice banget. Masih ada 3 orang dari RRQ akan berhasil BTR meratakan RRQ pada kali ini. Dan ini dia, sebuah permainan luar biasa tadi. Ryzen mendapatkan G9, Beer 11 and G9 sekarang benar-benar terdesak, dan ini akan dimaksimalkan untuk Bigetron tentunya untuk tetap menahan mereka, tidak memberikan mereka nafas untuk bisa masuk ke dalam zona. Beer 11 melemparkan sebuah smoke ke depan, tapi sepertinya dari Bigetron juga lebih memilih untuk masuk dalam zona. Microboy duluan langsung membackup bagian belakang, dan Ryzen begitupun dari Luxi bisa masuk ke dalam zona saat ini. Iya, betul sekali. Tim Secret ternyata sudah mulai tereliminasi, dan Bigetron melakukan setup ulang, berhasil menyentuh touchdown ke dalam circle dan siap untuk mengkat rotasi dari RRQ tadi. Tapi ternyata kameranya bergeser menuju ke box dan melakukan spray down. Valdus harus rata dengan box gaming. Betul banget, kembali lagi dengan Bigetron dan pindah lagi ke box saat ini. Box berhadapan dengan Orange Rock, pindah lagi ke Balik Bigetron. lagi. Ada sebuah confirm knockdown di sini dari tim Bigetron ke arah tim RRQ. Walaupun Ryzen juga harus knockdown, mereka masih memiliki sebuah spot di sini. Dacia mencoba untuk dimeledakan, dan mereka langsung repositioning. Pergerakan yang sangat baik terbaca oleh Bigetron. Orange Rock tempat lain, box break sendirian mencoba untuk dipush oleh Orange Rock sepertinya, dan break lebih memilih untuk regrouping ke teman-temannya untuk mensecure posisi terlebih dahulu. Betul sekali. Orange tersisa 2 orang saja, dan sementara di sini Biru udah low health, mau cosplay sedikit melakukan healing. GXR Cell sudah tereliminasi dari maps. Break sedang berusaha untuk setup karena posisinya sudah mulai terlihat dari Biru. Biru dengan kill akan berusaha untuk menembus batasan kali ini, tapi tidak bisa. Mulai terjatuh satu persatu, akan ke rata oleh box gaming. Oh my god, permainan yang sangat baik dari Break. Dia melakukan sebuah lean shot, sebuah predict shot. Pre-fire juga dilakukan dan mendapatkan satu tim secara full. Di tempat ini Ryzen sangat kesulitan dipush langsung oleh RRQ saat ini. Teman-teman semuanya dukung terus Indo Pride saat ini. Harus sebuah push dilakukan oleh Bigetron, dan juga RRQ di sini masih bisa untuk ditahan. Sebuah permainan luar biasa dari Bigetron. 2 orang terknockdown. Ryzen di sini masih dengan G36C-nya menahan 2 player lain dari RRQ. Satu lagi knockdown, misalkan 1 orang dari RRQ. Ryzen sangat pede ke depan. Oh no, masih ada sebuah body system dari Bigetron, dan RRQ terwipe di posisi
posisi ke-6. Permainan sangat luar biasa dari Bigetron menahan di belakang sebuah natural obstacle dan berhasil mewipe RRQ. Luar biasa, backup sistem, body system dari Microboy dan teman-temannya itu benar-benar di atas rata-rata. RRQ sudah kewalahan dan akhirnya harus rata oleh Bigetron. Ini merupakan angin yang sangat segar di weekend untuk Bigetron. Teman-teman, ayo support terus, like-nya ditambahin lagi, tambahin terus biar kita semakin semangat untuk Indo Pride. Betul banget, Indo Pride terus gaungkan di kolom komentar. Menyisakan 5 tim tersisa dan saat ini teman-teman sedikit peak dari live season ranking Bigetron Red Alliance until now di posisi pertama dengan 148 poin dan mereka masih bisa mengumpulkan pundi-pundi lebih banyak lagi karena mereka masih live, masih ada 3 player dan sudah melakukan rotasi saat ini. Iya betul sekali, sudah mendapatkan satu area dengan setup smoke-nya. Tersisa 5 tim saja, circle-nya juga akan push kembali perlahan tapi pasti. CCP sudah mulai terbakar, hati-hati ada Zigsaw dari sisi kiri, akan berhasil, oh my god no. Luxy harus ter-take down di sisi sana dan Microboy juga, masih ada satu lagi Ryzen dengan mobil dahsyatnya akan melakukan setup, oh my god. Jigsaw, dia berhasil mendapatkan kembang tapi zonanya udah mulai berbakar, dia harus pindah, nggak jadi lagi mendapatkan vision, mobil berhasil diledakkan, akan ke survive, oh no. Nice try Bigetron, hashtag-nya keluarin. Hashtag-nya keluarin, nice try for Bigetron right now. Mereka melakukan permainan luar biasa. Kita kembali ke game Synergy Zigsaw. Benar-benar spicy player, nasty one dari bagian kompon tadi mengganggu Bigetron. Bahkan kembali lagi mendapatkan sebuah tim. Menyisakan 3 tim tersisa, Synergy, KOG, dan Box saat ini. Ya betul sekali, dimana Synergy tadi kuat karena dia punya kompon, permasalahan adalah itu. Sementara dia mendapatkan lagi vision menuju box. Ini yang kita bilang, kompon adalah aset yang penting untuk di Weekendy. Betul banget, KOG yang sedianya mencoba untuk push ke arah Zigsaw dan kawan-kawan dari tim Synergy berhasil ternyata ditahan dengan sangat baik oleh Synergy. Saat ini kita lihat masih ada 9 player tersisa dari box, masih full dari Synergy tadi kalau tidak salah ada 3 player dan dari KOG 2 walaupun 1 sudah ter-take down saat ini. Menyisakan 3 tim, siapakah yang akan mendapatkan WWCD di game kali ini? Betul sekali, berarti untuk sekarang keluarin hashtag Sea Pride karena di sini ada Box Gaming dan KOG melawan SG juga. Siapa yang akan mendapat Minority Kingdom? Kita lihat saja, satu orang sudah ter-take down dari Loki. Oh my god. Ini bukan hal yang baik, tapi kita lihat perlahan tapi pasti Pimai tetap melakukan picking di depan sana. Sudah ada granat nampaknya masuk, tapi di sini SG Synergy kuat dengan ada wall di situ, ada dinding yang bisa melindungi dia dari sisi kanan. Betul sekali, broken wall di tempat ini bisa dimaksimalkan oleh Synergy walaupun box masih dengan 4 orang berhasil di revive dari break tadi. Loki menahan sakitnya zona masih berhasil dan Braga last man standing seperti agak cukup sulit untuk bisa melakukan sebuah healing prom dan Pimai di sini mendapatkan sebuah hal yang sangat baik, mendapatkan 1 knockdown atas tim box yang tadi ada di depannya. Iya betul sekali, Braga masih terus melakukan healing, tidak sempat, mana bisa, sudah terlambat, sudah menjadi kotak asap. Dan tetap melanjutkan melakukan spray down-nya dari Pimai kali ini. Through the smoke mendapatkan 1 terknockdown, maka langsung diterobos oleh Loki. Break juga dengan sangat percaya diri mulai masuk, bergerak sebagai unit untuk mengeliminasi 1 squad di depan sana. Tersisa 1 player saja, Sirvi. Spray down, winner chicken dinner. Box Gaming mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua dengan permainan luar biasa. Kembali lagi still intact as a squad sampai ke late game, memberikan kekuatan gempuran untuk tim box walaupun mereka tadi cukup kesulitan karena Synergy mendapatkan broken wall, tapi mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner.